Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurfadila di video analisis kompleks tentang barisan dan deret bilangan kompleks. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang barisan bilangan kompleks. Nah, di mana barisan bilangan kompleks ini merupakan urutan bilangan kompleks yang dibentuk dengan pola tertentu. Umumnya ditulis dengan Zn, dengan n-nya ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bentuk Zn ini kita ingat bahwasannya bilangan kompleks Z itu merupakan X ditambah Y. Maka jika di sini Zn, maka bentuknya yaitu Zn sama dengan Xn ditambah Yn. Nah, kemudian barisan bilangan kompleks terdiri dari barisan konvergen dan barisan divergen. Nah, apa sih itu barisan konvergen? Yaitu suatu barisan yang jika n-nya bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah kecil nilainya. Nah, sebuah barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit Zn yang mana n mendekati tak hingga, maka hasilnya adalah Z. Barisan Zn sama dengan Xn ditambah Barisan Zn sama dengan Xn ditambah Yn untuk n-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, limit Zn n mendekati tak hingga, maka dia A ditambah IB. Jika dan hanya jika limit Xn n mendekati tak hingga, dia A untuk Xn-nya, dan untuk limit Yn-nya dia adalah B. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu I pangkat n per n. Tentukan barisan tersebut konvergen atau tidak. Nah, penyelesaiannya yaitu I pangkat n per n untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka dia membentuk, ini kita masukkan nilai satunya, I pangkat 1 per n pangkat per n-nya kita ganti dengan 1, maka dapatlah I. Nah, untuk yang kedua, untuk n2 nya, maka kita masukkan, ingat bahwasannya I pangkat 2 dia adalah min 1, maka di sini min 1 per 2. Nah, kemudian untuk pangkat 3 nya, dan seterusnya, maka kita tentukan dengan limitnya, yaitu kita ganti n-nya ini dengan tak hingga, maka tak hingga per tak hingga hasilnya 0, maka ini disebut konvergen. Nah, yang kedua kita masuk dengan barisan divergen. Nah, ada dua ciri-ciri barisan divergen, yaitu yang pertama, jika n bertambah maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar, atau dapat ditulis dengan limit Zn n tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu suku-suku dari suatu barisan berosilasi. Apa itu berosilasi? Yaitu berulang di antara dua titik atau lebih. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu Zn sama dengan I pangkat n. Tentukan baris tersebut divergen atau tidak. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu, nah ini kita bahwasanya Zn sama I pangkat n untuk n-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk n sama dengan 1, maka Zn-nya kita ganti dengan 1 sama dengan I pangkat 1 sama dengan I. Nah, yang kedua, n sama dengan 2, maka Z2-nya yaitu I pangkat 2. Ingat bahwasannya I pangkat 2 itu adalah min 1. Nah, n pangkat 3, maka Zn sama dengan min 1, kan pangkat 2-nya adalah min 1, berarti dikali dengan I, maka dapatlah min I. Nah, untuk n sama dengan 4, maka Zn sama dengan I pangkat 4 sama dengan adalah min 1. Min 1 dikali min 1, kan hasilnya positif 1. Nah, n untuk n5-nya, maka Z5 sama dengan I pangkat 5 adalah I. Nah, ini kembali lagi ke n1, maka ini disebut, nah dia berulang atau disebut berosilasi. Maka Zn sama dengan I pangkat n dia merupakan barisan divergen. Mengapa? Karena dia berosilasi. Nah, kita masuk ke deret bilangan kompleks.
di mana penjumlahan suku-suku dari bilangan kompleks bila barisan dengan pola Z1, Z2, Z3, dan seterusnya, maka deret dinyatakan dengan pola S1-nya dia Z1, S2 dia sama dengan Z2 ditambah Z3, S3-nya dia Z1 ditambah Z2 ditambah Z3. Maka dirumuskan menjadi Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 dan seterusnya sampai Zn dikurang 1 sampai Zn. Nah, atau Sn sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai hingga Zn. Nah, untuk uji konvergensi deret kompleks, dia merupakan pengujian suatu deret kompleks. Apakah suatu deret tersebut termasuk konvergen atau divergen? Dia ada beberapa metode untuk menguji konvergen atau ada beberapa metode untuk menguji konvergen deret kompleks. Yang pertama ada teori divergen, kemudian uji rasio, uji akar, uji integral, ada uji deret berganti tanda atau uji banding. Nah, di sini kita masuk ke teorema divergen. Nah, di teorema divergen ini jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka nilai limit n menuju tak hingga dia menghasilkan 0. Nah, jika suatu deret sigma Zn divergen, maka nilai limit n menuju tak hingga dia tidak sama dengan 0. Nah, sekian video kali ini, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.